私は20歳になるまで雪を見たことがありませんでした。私の国は一年中暑くて雪は全く降らないからです。だからいつか日本に行って雪を見てみたいものだと思っていました。去年、日本政府から奨学金をもらって秋田大学で勉強することになった時は本当に嬉しかったです。なぜなら秋田県は東北地方にあって雪がたくさん降るところとして有名だからです。私が秋田へ行ったのは雪が最も多い2月です。初めて見る雪は白くて軽くて本当に綺麗でした。そして大学の先生がその時行われていた鎌倉祭りに連れて行ってくださいました。鎌倉は雪で作られた丸い家のようなものです。鎌倉の大きさは高さ3メートル、直径3メートルで大人が6人ぐらい入れるものもありました。鎌倉の中に入る前、こんな雪の中はきっと冷たくて寒いだろうと思いましたが、外よりずっと暖かかったのでびっくりしました。電気の代わりにろうそくの火が救われていて、とても心が落ち着きました。みんなでもお餅を食べたり、甘酒を飲んだりして過ごしました。この日は長い間の夢が実現して嬉しかったです。また、機会があったらぜひ行こうと思っています。漫画6、意味を聞く。相撲のチケットを買いたいんですが。はい、日にちはいつですか？5月18日ですけど、まだありますか？ええ、ありますよ。よかった。チケットはいくらですか？末席と一席がありますが、どちらですか？末席？末席って何ですか？4人1組で靴を脱いで座る席です。それはいくらですか？1マス36,800円からです。高いんですね。はい、いかがでしたか？Kalau di teknik percakapan sebelumnya kita telah belajar tentang kikaisu ya, menanyakan kembali gitu. Nah, di sini kali ini kita mempelajari tentang imio kiku yang bisa diartikan menanyakan arti atau makna ataupun maksud dari kosakata terhadap yang diucapkan lawan bicara gitu. Nah, di sini ada satu poin yang bisa aku jelaskan ya, satu poin. Nah, poin pertama itu adalah meminta penjelasan dari lawan bicara arti kosakata yang tidak kita ketahui gitu. Nah, di sini ada 3 teknik gitu. 3 teknik saat kita ingin meminta lawan bicara untuk menjelaskan arti, makna ataupun maksud ya kosakata yang tidak kita ketahui. Oke, mari kita lihat contoh dari percakapan sebelumnya gitu. Di sini ya teknik pertamanya itu adalah menggunakan bentuk nani nani te nandeska. Nani nani te nandeska ini bisa diartikan itu apa ya gitu. Ya di sini maksudnya itu apa, itu maksudnya ya artinya, maknanya, maksudnya gitu kan. Jadi sesuai dengan contoh dari percakapan yang sebelumnya kita dengar itu, ya, penjual tiket kan ngomong di situ ya. Masuseki to isuseki ga arimasu ga dochira desu ka, katanya. Kalau ini diartikan ada tempat duduk masuseki dan ada tempat duduk kursi dalam kurung perorangan gitu ya. Mau pesan yang mana katanya gitu kan. Nah, di sini Kimunya menggunakan bentuk te nandesu ka ini ya kan. Masuseki tenan desu ka. Masuseki tenan desu ka. Jadi bisa diartikan masuseki katanya kan, tinggikan ya. Karena ini adalah gimombung, bentuk pertanyaan gitu. Masuseki itu apa ya gitu artinya. Nah, si penjual tiket menjelaskan gitu kan. Yonin hitokumi de kutsu o nuide suwaru seki desu katanya. Jadi bisa diartikan satu grup 4 orang
duduk dengan melepaskan sepatu, dalam kurungnya duduk di tikar gitu. Nah ini dia untuk teknik pertamanya gitu. Nah untuk teknik contoh lain dari teknik pertamanya ini ya, misalnya ya, ini contoh lainnya gitu ya, si E ngomong gitu ya, Kino Furima ni ite kitanda, katanya, saya kemarin pergi ke Prima lo, katanya. Nah si B nya nggak tahu gitu kan apa itu yang dimaksud dengan Prima itu, makanya dia menggunakan bentuk te nandeska gitu ya. Jadi kan Prima te nandeska, katanya, Prima itu apa ya gitu ya artinya ya. Nah udah gitu si E menjelaskan kan, free market tono koto dayo, katanya. Free market itu adalah pasar loa lo, katanya. Ini adalah teknik pertama. Oke, bisa dipahami. Kita masuk ke teknik kedua. Ini teknik pertama ini ya, sorry aku lupa ngasih taunya tadi, ini adalah untuk bentuk lisan non formal atau bisa juga disebut dengan bentuk kasual ya. Jadi dalam bentuk formal ini nggak bisa digunakan. Nah untuk yang kedua ini tekniknya adalah nani to yunwanan deska. Nani to yunwanan deska. Ini bisa diartikan apa itu dalam kurung ya, arti maksud titik gitu. Nah ini untuk bentuk formal, digunakan untuk bentuk formal ataupun situasi formal gitu ya. Contoh kalimatnya mari kita lihat. Si E ngomong, Saikin wa wakai shito no aida de shamisen wo hikushito ga fuete iruso desu ne, katanya. Ini bisa diartikan belakangan ini di kalangan anak muda katanya yang bermain shamisen itu bertambah ya, katanya. Nah si B ini nggak tahu dia apa yang dimaksud dengan shamisen ini. Oleh karena itu dia menggunakan bentuk nani to yunwanan deska. Jadi dia bertanya lagi gitu kan, si B ini kan, shamisen to yunwa nan deska gitu kan, apa yang dimaksud ataupun apa itu shamisen gitu artinya. Nah si E menjelaskan kalau ditanya gitu kan, Nihon no furui gakki no koto desu yo, katanya. Ini bisa diartikan itu adalah alat musik kuno dalam kurung tradisi Jepang lo, gitulah artinya ya. Ini yang kedua, teknik yang kedua. Untuk teknik yang ketiga kita bisa menggunakan nani te, nani to yunwa tambah dengan donna ataupun doyu imi desu ka. Nah, jadi kita tambahkan yang teknik pertama, teknik kedua tambah donna ataupun doyu imi desu ka. Nah ini bisa diartikan ya, itu titik-titik bagaimana dalam kurung makna atau arti atau maksudnya gitu. Nah ini sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Aku juga dulu waktu masih pertama kali belajar bahasa Jepang sering menggunakan gini. Jadi kan kita lihat aja contohnya ya, misalnya ya, haraga tatsu to yuno wa doyu imi desu ka. Nah ini ya, aku ulangi, haraga tatsu to yuno wa doyu imi desu ka. Ini bisa diartikan apa arti ataupun makna dari haraga tatsu gitu kan. Nah kemudian si B menjelaskan ya, okoru toyu imi desu yo. Itu artinya marah loh. Jadi si B ini menjelaskan bahwasanya haraga tatsu itu adalah makna idiomatik dari okoru, marah, hara, perut, ga tatsu, berdiri. Nah ini makna idiomatik artinya marah gitu. Nah kemudian kita lihat lagi contoh lainnya ya, contoh lainnya. Si E ngomong, terebi game ni hamateru te doyu imi desu ka? Terebi game ni hamateru te doyu imi desu ka? Ini bisa diartikan ya, apa yang dimaksud dengan terebi game ni hamateru gitu kan. Nah si B nya menjelaskan, terebi game ni muchu da toyu imi da yo, katanya kan. Terebi game ni muchu da toyu imi sorry. Terebi game ni muchu da te yu imi da yo, katanya. Ini bisa diartikan ya, itu maksudnya kecanduan ya, tergila-gila juga bisa, tapi di sini lebih enak konteksnya itu kecanduan gitu ya, kecanduan pada video game loh, katanya. Oke, gimana? 3 teknik kira-kira bisa dipahami. Sebagai tambahan ya, sebagai tambahan kita bisa menggunakan bentuk lain gitu, misalnya tambahan pertama gitu saat menanyakan kanji lah gitu ya, ada yang kanji nggak kita ketahui gitu kan, bagaimana kita bagaimana kita menanyakannya gitu saat ada kanji yang nggak kita tahu kan gitu. Oke, jadi kan kita bisa menanyakan dengan kanji de do kakimasu ka gitu, kanji de do kakimasu ka, bagaimana ini ditulis dalam kanji gitu ya. Kemudian satu lagi, nani go de nanto imasu ka gitu kan,
bagaimana ini disebut dalam bahasa tite-tite, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris gitu. Tinggal nambahkan bahasa jenis bahasa yang ingin kita tanyakan gitu ya. Oke, kemudian saat yang tambahan untuk kedua, yaitu saat kita bisa memperkirakan arti atau makna yang diucapkan lawan bicara. Kan nggak semuanya gitu kan, percakapan dari lawan bicara itu sama sekali nggak kita tahu gitu. Jadi ada saat situasi kita sedikit tahu gitu apa yang diucapkan lawan bicara itu, kita bisa mengulanginya lagi gitu. Misalnya ya contohnya ya, si E ngomong, "Koko no gakushoku wa yasukute oishin desu yo," katanya kan. Ini bisa diartikan, gakushoku di sini udah murah dan enak loh katanya. Udah gitu si B ngomong, "Gakushoku te gakse shokudo no koto desu ka?" katanya. Nah, kalau ini bisa diartikan, gakushoku itu artinya kantin siswa ya. Nah, gitu ya. Gakushoku itu artinya kantin siswa ya katanya. Si E ngomong, "So desu yo." Ya, benar. Hai, gimana untuk percakapan yang keenam kita kali ini? Bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti gitu percakapan aku yang setiap akan aku upload mulai dari sekarang secara bertahap gitu ya. Aku yakin ini akan sangat bermanfaat kali, khususnya terutama bagi kalian yang jarang bisa berinteraksi dengan orang Jepang langsung gitu. Jadi cara belajarnya itu nggak sulit gitu, tinggal dicatat percakapannya setiap episode, kemudian kalian latihan sesuai dengan percakapan native speakernya gitu ya, yang orang Jepang yang langsung ngomong itu ditiru intonasinya gitu. Jadi kelak suatu saat kalian akan bisa jumpa gitu dengan situasi sesuai dengan percakapan yang kita pelajari ini gitu. Hai, Oskare sama Desta, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa ikuti video selanjutnya. Hai, sayonara, mata yoroshiku onegai shimasu.